Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Justina Kobogau, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Kampus UMPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membawakan tugas UTS, yaitu tugas pendidikan budaya anti korupsi. Baik, yang pertama, pendahuluan atau latar belakang. Latar belakang Indonesia salah satu negara di ASEAN dengan jumlah penduduk yang banyak, luas wilayah yang besar, dengan berbagai kekayaan sumber alam yang melimpah baik di darat maupun laut. Akan tetapi pada kenyataan negara Indonesia termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Sumber daya alam banyak dikuasai oleh pihak asing serta golongan-golongan konglomerat negara yang seharusnya mengelola sumber daya alam tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pada kenyataan kalah dengan kepentingan segelintir orang dan kelompok. B. Rumusan masalah yang akan kami bahas dan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian korupsi? Yang kedua, apa saja faktor penyebab serta dampak negatif korupsi? Bagaimana nilai dan prinsip korupsi itu? Bagaimana pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi serta peran mahasiswa dan anti korupsi? Bab 2, pembahasan. A. Pengertian korupsi. Korupsi atau asuhan bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, mengoyakkan, memutar balik, mengeroyok adalah tindak pejabat publik baik posisi maupun pegawai negara. Bab 2, pengertian korupsi. Korupsi atau raso bahasa Latin corruptio, dari kata kerja termakna busuk, rusak, mengoyakkan, memutar balik, menyogok adalah tindak pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menggunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi secara garis besar pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, melakukan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dan yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang berikut jenis tindak pidana korupsi diantaranya, namun bukan semua, adalah yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Yang kedua, pengelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau menyelenggarakan negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politik adalah melanggar penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rantau korupsi dan praktiknya berat korupsi berbeda-beda dari yang lain. Dari paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima. Nomor 1, kerugian keuangan negara. A. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. B. Menggunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Nomor 2, suap menyuap. A. Menyuap pegawai negeri. B. Menyuap pegawai negeri. C. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. D. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara penerima suap. C. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara penerima suap. E. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara penerima suap. F. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara penerima suap. G. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara penerima hadiah. H. Menyuap hakim. I. Menyuap advokat. J. Hakim dan advokat menerima suap. K. Hakim menerima suap. I. Advokat menerima suap. 3. Pengelapan dalam jabatan. Bagian A, pegawai negeri melanggarkan uang atau membiarkan pengelapan. B. Pegawai negeri memalsukan buku untuk memeriksa administrasi. C. Pegawai negeri merusak bukti. D. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Nomor 4, pemerasan. A. Pegawai negeri dan menyelenggarakan negara memeras. B. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara pemeras. C. Pegawai negeri atau menyelenggarakan negara pemeras, pegawai negeri atau penyelenggara negara. 5. Perbuatan curang. D.
Yang pertama, pemberontak berbuat curang. Yang B, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. D, rekan TNI atau Polri berbuat curang. D, pegawai rekan TNI atau Polri berbuat curang. E, penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. E, pegawai. Yang pertama, demokrasi. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, kesejahteraan umum negara. Bagian C, nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Dalam berbagai buku dan pembahasan dibuktikan bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah 9 buah, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang ke-8 keberanian, yang ke-9 keadilan. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sakral, tetapi meliputi ideologi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua transportasi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijaksanaan, yang kelima kontrol kebijakan. Bagian B, faktor menyebab serta dampak negatif korupsi. Beberapa kondisi yang menjadi faktor-faktor terjadi korupsi di Indonesia, di antaranya adalah yang pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Yang kedua, kurangnya transportasi dan pengambilan keputusan pemerintah. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik dan mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pandangan politik yang normal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Yang kelima, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman-teman lama. Lembahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. Berikut gaji pegawai pemerintah atau sangat kecil, sedangkan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi, yang kedua ekonomi, yang ketiga kesejahteraan umum negara. Bagian D, pendidikan anti korupsi serta peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Salah satu upaya diikuti dalam pembentuk karakter bangsa yaitu dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan PPP 71 tahun 2000 peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan ormas atau LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dan dari itulah mahasiswa harus turut adil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Program pendidikan anti korupsi mempunyai visi yaitu terwujud sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi, sedangkan misi dan pendidikan anti korupsi diantaranya adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi, yang kedua meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi, yang ketiga meningkatkan para mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, yang kelima melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi. Tujuan diadakan pendidikan anti korupsi di Indonesia adalah yang pertama, membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan membatasinya, menanam nilai-nilai anti korupsi, menyiapkan mahasiswa sebagai agent of bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegaraan yang bersih dan bebas dari korupsi. Tahap pencegahan pendidikan anti korupsi mewajibkan pemimpin mahasiswa untuk mengikuti pendidikan anti korupsi, mendorong adanya pendidikan anti korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, adanya materi pendidikan anti korupsi di kaderisasi mahasiswa, kampanye ujian bersih, membatas media program. Baik, di sini saya akan masuk dalam kesimpulan, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat khawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem ekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintah, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Saran saya di sini, mahasiswa sebagai calon penerus bangsa ini sudah
selayaknya lebih peka dan peduli akan kondisi bangsa dan negara. Pendidikan anti korupsi yang didapat dari bangku perkuliahan harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sudah mengenali dan memahami korupsi, alangkah kehidupan sehari-hari. Baik, dengan demikian saya mengajak teman-teman serta saudara-saudari yang ingin bergabung di kampus kami, yaitu kampus UPI Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di sini saya memberitahukan bahwa kampus kami khususnya di Fakultas Keperawatan itu sudah akreditas B. Sekian dan terima kasih.